Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah hari ini hari Raya Idul Adha. Saya Rendra Malik akan ke masjid untuk sholat id. Nanti setelah ini kita akan melihat pemotongan hewan kurban. Sekarang kita lihat prosesi sholat Idul Adha. Dipersilakan bagi jamaah. Illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Ya Alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesai sholat Idul Adha. Sekarang kita menuju ke rumah melihat menu yang sudah disiapkan. Tadi kita mau ketemu Ica juga sama Lia. Setelah itu baru nanti kita lihat pemotongan kurban. Biasanya kalau soal menu sholat id sama nggak Pak? Sama kayak menu sholat Idul Fitri sama nggak sama ini? Menu makanan sama. Berarti dari kemarin dimasak tuh ya? Betul sekali. Ada yang masak, ada yang dikirimin, ada yang mama yang masak, bagi-bagi tugas. Oke, Bang Reza tadi gimana sama Ade? Nah, Bang, gimana Bang? Pagi-pagi bangun, terus ikut ya sholat, nikmat ya? Seperti apa sih? Seneng nggak? Senang ya, Senang. Bang? Alhamdulillah ya Bang. Udah semangat dari semalam ya? Mau bangun jam berapa tadi subuh ya? Jam 3 pagi banget. Jam berapa deh? Hah? Ada bangun jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5 tadi ya? Ada 6. Nah, dia jam 5 terus tidur lagi dari sholat subuh tidur lagi. Gimana sekarang? Gimana sih Mas? Biasanya kan anak-anak agak susah ya ini, tapi Masya Allah anak-anak Mas Dude sama Ica nih luar biasa ya. Dia excited nih justru bangun dari subuh. Jadi dari tadi malam saya sama Ica udah bilang, Abang, Adik, besok kita sholat id jam 6 udah jalan. Jadi jam 5 kita sholat subuh, langsung mandi, siap-siap, terus berangkat ke masjid. Nah ini Abang sama Adik semangat nih, jadi insya Allah mudah-mudahan mereka terus semangat ya untuk bisa sholat bareng berjamaah. Oke Mas. Ya. Yuk kita ke rumah ya. Oke Bang. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah, pemirsa, dan sambil menunggu Ica karena Ica masih menyiapkan dulu Aulia ya, karena kalau pagi-pagi tuh ritualnya banyak ya. Kalau masih bayi tadi nyusuin dulu, terus mandiin dulu, dan itu juga butuh waktu lah seperti itu. Nah, jadi sambil menunggu kita lihat dulu menu yang sudah disiapkan ya, sambil nanti teman-teman wartawan juga bisa menyicipi ya, karena sepertinya sudah ya
gimana nyebutnya ya, kelaparan kayaknya dari pagi ya. Kan memang sunnahnya kita di pagi hari di Idul Adha itu kan tidak makan tidak minum dulu. Nah setelah sholat id kita baru makan dan minum. Ini menunya sih sebenarnya sama seperti di hari raya yang lain. Ada ketupat ya, ketupat ini, kemudian ini adalah paru. Nah tuh ya, pada suka paru? Nah ya, paru ini buat nafas ya. Ini paru. Ini ada rendang. Ini menu standar yang ada di rumah. Ada opor ayam, telur balado, dan ini gulai labu. Iya betul ya, labu ya. Itu dia. Dan ada kerupuk dan sambal. Oke, mempersingkat waktu, silakan langsung diambil aja piringnya. Monggo. Mas udah dulu deh. Ayo. Ini sambil nunggu Ica ya, karena kalau pagi-pagi tuh agak panjang yang harus dilakukan Ica. Sambil menunggu kita coba dulu ya. Oke. Tapi Baby Leo masih begadang nggak sih Mas? Masih, jadi per 2 jam bangun. Kalau dia nggak bangun, kita bangunin. Karena kan memang jadwal nyusunya kan harus tepat ya. Dan sekarang dia kan sudah masuk hampir bulan kedua nih sekarang. Jadi ya perkembangannya semakin baik, alhamdulillah. Berat badannya juga bertambah. Kita 2 kali cek ke dokter, semuanya baik lah, alhamdulillah. Yuk silakan Mas. Ya Mas. Wah udah ini kayaknya nih ya. Mohon bersabar ya. Coba. Rendang ini ya tiap tahun lah begitu ya. Oke. Ini kalau hari raya nggak ada ini, Hah? lengkap ya Mas ya? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kebetulan dikirimin, ada keluarga juga yang ngirimin, dibikin juga sama mama. Nah, jadi Nah kalau kita. lagi nggak ada Baby Leo juga sebenarnya, Ica ikut repot nggak sih Mas di dapur kalau jelang Oh raya? iya betul, dan juga Ica ikut sholat id biasanya ya. Tapi hari ini tahun ini memang Idul Adha ini Ica lagi berhalangan sholat kebetulan, jadi tidak bisa ikut sholat id. Baik. Yuk kita makan dulu. Mari Mas silakan. Ya, makasih ya Mas Ayo, Dede. mari. Yuk silakan. Makan ya Mas Dede. Silakan. Siap, makasih sama-sama. Nanti kalau udah mau habis. Sama keluarga tersayang dan juga sudah saatnya sama abang sama ade. Tapi kan ikut karena ada Baby Leo. Iya. Iya, jadi alhamdulillah hari ini hari istimewa buat seluruh umat muslim. Hari Raya Idul Adha. Jadi pagi tadi kita sudah sholat id, saya, Rendra, Malik, sama Papa. Ica kebetulan berhalangan untuk sholat. Ditambah tadi juga masih ritual bayi di pagi hari lumayan banyak ya. Jadi baru bisa bergabung hari ini. Baru bisa bergabung sekarang. Kebetulan tadi habis nyusul dia tidur ya. Jadi dia lagi tidur dulu sekarang. Nah, terus tadi udah pada makan belum nih semua? Wah, betul. Udah kenyang ya. Tadi dia nanya boleh bawa rantang nggak katanya. Boleh. Ya, bebas. Jadi udah lihat ya, menu spesial di hari raya. Menu yang biasanya ada tiap tahun. Oke, silakan. Jadi
Ya itulah hari-hari kita. Terus nanti setelah ini kita akan melihat pemotongan hewan kurban. Kebetulan masjidnya nggak jauh dari rumah. Terus lanjut kita ke rumah orang tua Ica nanti di Bintaro. Itu kira-kira jadwal hari ini ya. Nah, ini kan ada yang spesial karena ada baby dia. Nah, ini seperti apa sih nih keriuhannya mungkin, tapi keriuhan yang seru nih yang Gimana Bu? terutama untuk Ica ya kan. Seru sih karena harus berbagi jadinya kan gitu. Biasanya kan kalau tahun-tahun lalu apa kalau nyiapin dia udah 2 anak gitu. Nah tahun ini jadi pas tadi abang-abangnya bangun minta tolong dong maka dari Kak tolong bantuin siapin, tapi kan bajunya emang udah kita siapin dari semalam supaya pas pagi itu bangun tidur mereka udah tinggal siap-siap aja semuanya gitu. Nah cuman nih gitu kalau ada baby kan dia per 2 jam bangun nyusu gitu. Nah pas banget waktu abang-abangnya lagi siap-siap mau ke masjid sama Kak Dude itu dia juga lagi bangun untuk nyusu gitu. Jadi ya udah siapin dulu gitu, nyusuin dulu, terus habis itu begitu dia tidur gantian Icanya siap-siap gitu. Terus pokoknya memanfaatkan waktu apa ya kesempatan dalam kesempitan lah gitu. Jadi habis itu dia bangun nyusul lagi gitu. Jadi ya seru sih ya. Tapi memang apa ya itu kan kalau punya baby kan kayak gitu. Kebetulan pernah mengalami kayak gini juga waktu Malik lahir. Jadi nggak lama setelah Malik lahir 2 bulan kemudian itu juga Idul Adha gitu. Jadi seperti mengulang memori yang dulu lah. Ini juga tadi Abang Renda sama Bang Malik ya sebenarnya sekarang di Gabang juga dia. excited ya tadi sempat cerita bahwa mereka bangun juga pagi ya dari semalam dari subuh sudah siap-siap. Gimana sih caranya kita sama Mas Dude ini menanamkan pada anak-anak gitu bahwa kalau kita hadir hari kita sholat, sedangkan anak-anak ini kan ada yang susah bangun ya rata-rata. Seperti apa sih Mas? Kalau mereka memang dari sekolah juga sudah diajarin ya, dari pihak sekolah udah diajarin hari raya apa aja mesti dilakuin, terutama sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Memang sudah beberapa hari yang lalu nih menjelang Idul Adha itu kita udah kasih tahu ke mereka apa sih yang harus dilakuin, kenapa kita harus potong kurban, kemudian apa makna di balik Idul Adha, kisah Nabi Ibrahim segala macam kita sudah mulai menyampaikan. Nah terakhir tadi malam tuh saya bilang sama Rendra Malik, besok pagi kita mau sholat Id, kita jalan dari rumah jam 6. Nah kalau mereka kan sekolah jalan jam 7 ya biasanya. Jam 6, wah pagi juga ya, iya pagi nak. Jadi bangun, habis subuh jangan tidur lagi tuh. Jadi jam 5 kurang bangun mandi, siap-siap, langsung. Nah pas kebetulan mereka bangun, Lia juga bangun. Nah jadi agak riuh sedikit lah gitu. Terus akhirnya udah saya mandiin, terus pakai baju jam 6 mereka udah siap. Jadi dari semalam kita sudah warning ke mereka lah, besok jangan telat karena kita mau sholat Id berjamaah gitu. Tapi cara menerapkannya itu gimana sih Mas Dede? Maksudnya ini kan anak-anak juga terbiasa dengan bangun sekolah gitu, pagi gitu. Menerapkannya itu selain dengan hari sebelumnya gitu kan, apa kemarin-kemarinnya sudah diterapkan seperti itu cara dari Mas Dede sendiri mengingatkan untuk ini kan namanya walaupun Idul Adha kan ada salah-salah sholat yang waktu menerapkan seperti itu seperti apa? Iya, jadi karena ini sudah sholat Id yang kesekian ya, jadi setiap Idul Adha, Idul Fitri itu memang mereka sudah kita ajak ke masjid itu biar mereka tahu apa sih hari raya yang harus dia lakuin, yang harus dipersiapkan gitu. Kalau menanamkannya ya dari kecil kita sudah ajak mereka, bahkan sebenarnya ke sholat fardu kalau ke masjid berjamaah juga saya ajak beberapa kali. Itu sholat Jumat kita ajak juga, dan di sekolahnya juga ada sholat Jumat bareng-bareng sama teman-temannya kan. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih terbiasa dan tahu kalau memang ada hari istimewa Idul Adha atau Idul Fitri, ada sholat Id di pagi hari yang mereka harus siap-siapnya pagi-pagi. Tadi kalau Rendra langsung semangat bangun tadi. Nah, kalau Malik tadi agak aduh masih ngantuk nih ya gitu. Masih ada
Karena negosiasi lah ya. disuruh tidur cepat, sebelum tidur masih cerita-cerita dulu. Ah, kadang, itu dia. gitu. Kita bilang kalau tidurnya semakin lama nanti bangun ngantuk gitu. Tapi kan tetap aja mereka kayak sebelum tidur pasti cerita-cerita dulu gitu. Ngobrol Jadi, dulu Ya, sejam lah kira-kira iya. ngobrol. Jam 9 masuk kamar, jam 10 tuh baru tidur tidur. tuh. Jadi cerita dulu. Nah, tadi malam sebelum tidur saya juga bilang, besok pagi jangan sampai telat ya. Yuk kita tidur sekarang gitu. Kira-kira seperti itulah. Tapi untuk tahun ini sendiri dari Mas Tri sama Kak Ica itu berkurban. Tahun ini alhamdulillah karena bertambah anggota baru ya, si kecil. Jadi kita tambah satu kurban lagi. Jadi ada 2 tempat, satu di Jakarta, satu di Bogor. Yang di Jakarta itu saya, Ica sama Lia. Nah, Rendra Malik ada di Bogor sebenarnya. Jadi untuk membagi dan lebih luas nanti kebermanfaatan lah gitu ya, kita bagi-bagi. Nah, nanti kita lihat di Jakarta aja, di Bogor nanti saya dikirimin fotonya, insya Allah. Ya, kalau saya sama Ica bersyukur sekali bahwa Allah kasih kita amanah baru, seorang anak lagi, dan salah satu wujud bersyukurnya kita lah ya, kita berkurban, dan juga ini punya nilai ibadah yang cukup baik gitu ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti yang menerima hewan kurban, daging kurban juga bisa dimanfaatkan dengan baik lah, semaksimal mungkin. Berarti kan anak juga bakal ikut menyaksikan. Terakota atau apa nih? Iya nih, terakota Ada- nih, harus. Emang itu ya dari keluarga Ica sama Mas Dude, kalau bisa diusahakan untuk seragaman gitu, karena emang di sini seperti apa sih? Ica tuh. Ide sih pasti lebih ke Ica ya. Kalau Kak Dode kan ngikut aja sama anak-anak. Kayak kita pakai warna ini ya, oke gitu kan. Jadi biasanya sih memang diusahakan semuanya senada gitu. Karena kalau dari Ica sendiri di keluarga dari dulu tuh memang Idul Fitri, Idul Adha itu pasti warnanya senada semua gitu. Jadi nah begitu punya keluarga sendiri, terus kita kayak pengen gitu, kayak ada momen dimana kita pakai bajunya senada gitu, dan itu biasa di Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Nah memang sebenarnya sih kita beberapa kali juga pakai warna ini ya gitu. Terus kebetulan Lia juga punya baju yang sama, jadi akhirnya kita kayak kan kita mencocokkan semuanya tuh gitu, karena nggak mungkin kita pakai pink kan. Nah akhirnya yaudah warna ini aja nih, Lia juga punya nih gitu, jadi nanti kalau pas di foto semua warnanya senada gitu. Kalau dari Ica sama Mas Dude nih ada pertanyaan-pertanyaan aneh nggak sih kalau misalnya seumur-umur Abang Rendra sama Abang Malik nih nanyanya kayak tadi aku pas sholat sebelah anaknya nanya kayak ibu-ibu korban ini, terus dia nanya kenapa kambing, sapi, kucing mah dikurban juga nggak gitu kan? Contohnya kayak gitu ya. Nah kalau dari Abang Rendra sama Malik nih ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu yang khasnya anak-anak nih? Kalau Rendra Malik tuh dari tahun lalu sebenarnya yang dia tanya gini, kenapa harus dipotong gitu? Kok dipotong? Gitu. Kan sapinya mati kata dia, kan kambingnya mati nanti ya kan. Jadi ya kita berusaha menjelaskan bahwa hari-hari di pasar juga sebenarnya sapi daging banyak dipotong tiap hari, kambing juga dipotong. Cuma Idul Adha ini memang punya spesial nak gitu ya, karena ada kisah Nabi Ibrahimnya, ada anjuran dalam Islam bagi yang mampu untuk bisa berkurban dan sebagainya, dan juga ada dalam Quran gitu kan. Jadi ini sebenarnya satu proses yang spesial dalam Islam. Jadi kita berusaha untuk bisa berkurban sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat gitu. Nah, jadi pelan-pelan mereka bisa paham gitu. Jadi tadi kayak pulang dari masjid tadi kan lihat banyak kambing sama sapi tuh. Dia cuma dadah sapi ya, dadah nanti dipotong ya gitu-gitu mereka. Itulah. Ya jadi kalau saya melihat memang perjuangannya ibu itu luar biasa sih, sebenarnya dari anak pertama sih saya lihat ya, dan Ica memang semangat gitu untuk bisa kasih ASI selama 2 tahun. Dan dari kalau Lia ini memang dari hari pertama lahir alhamdulillah juga prosesnya semua lancar ya, sampai hari ini masih ASI langsung. Dan ya memang yang paling berat saya lihat tuh kalau malam hari, karena kan tiap 2 jam itu bangun ya. Kadang saya Ica jarang ini kalau dia lagi nyusuin, saya kan tidur tuh ya kan. Karena kalau saya bangun, wah
Ica lagi bangun nih ya kan, saya temenin kadang-kadang, saya temenin tapi sambil tidur lagi. Cuma ya memang melihat perjuangannya ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak ya itu luar biasa sih memang ya. Ya buat saya paling kasih supportnya, kasih semangat, apa yang bisa saya bantu saya bantu. Yang kedua saya backup buat Rendra sama Malik ya, karena kalau sebelum ada Lia kan Ica yang handle lebih banyak gitu, tapi sekarang saya yang handle mereka. Dan terutama tugas kita ini sekarang adalah bagaimana membagi kasih sayang supaya nggak ada kecemburuan ya, karena mereka melihat kan perhatiannya Ica tuh memang full sama Lia. Nah terus mereka ini kan kadang suka ikut nimbrung ya, kemudian ganggu-ganggu gitu, dan kita melihatnya bukannya mengganggu ya, tapi wujud kasih sayangnya abang-abangnya. Tapi kadang adanya kepalanya digoyang-goyang lah, badannya segala Merekanya macam. belum bisa kontrol ini kan tenaganya gitu, jadi kayak kalau kita bilang pelan menurut mereka pelan, Iya, tapi kalau cuma kita lihat kayak ke kok adeknya. agak berlebihan ini kayak tenaganya gitu. Nah akhirnya saya mengalihkan tuh, akhirnya Rendra Malik saya ajak main bola, saya ajak main sepeda, main basket gitu, jadi supaya mereka merasa perhatian gak hilang. Tapi kalau nanti udah deket adiknya kita supaya jagain gitu. Kalau mau cium pelan-pelan ya nak, kalau pegang tangannya, kepalanya jangan nanti gempa bumi nih, goncang nih kepalanya Lia. Jadi ini kita sambil kasih pengertian sih sama Rendra Malik ya. Bahkan dari beberapa postingan Bang Budi sama Kak Alisa kan belum mengekspos wajah anak ketiga. Apa sih Bang yang membuat akhirnya belum mengekspos kayak teman-teman artis pada umumnya kan kayak apa-apa ada photoshoot dan Iya. segala macam gitu. Sebenarnya sih nanti kita akan ini juga ya, kita akan posting sih. Ya mungkin beberapa saat ke depan lah ya, ditunggu aja insya Allah. Tapi kalau sekarang memang ini karena prosesnya masih bayi banget ya, kita melihatnya masih kecil banget, masih terlalu masih kecil lah ya. Nanti insya Allah ya, sebulan ya mungkin nggak sampai sebulan lagi, beberapa minggu lagi lah insya Allah ya, kita coba. Tapi pakai jasa ini jasa Udah ada konsep gitu ya. Enggak sih. Nah itu dia, babysitter tuh kita belum ada karena Ica memang pengen langsung sendiri. Ya Bun, Terus gimana? alasannya kan maksudnya kan 3 anak, banyak orang yang mikir wah ribet juga 3 anak urus sendirian, dari bantuan masuk anak. Yang bantu kita ada, yang bantu ada 2 orang, tapi memang untuk langsung bersentuhan sama bayi itu memang Ica. Tapi kalau misalnya bantuin buat nyiapin makan, buat Rendra Malik atau siapin bajunya Lia segala macam itu ada orangnya. Tapi untuk langsung handle itu memang Ica pengennya. Ada nggak kalau pada bulan pada anak-anaknya Rendra sama Malik nih, kayak anak aku kan yang pertama adanya masih 11 bulan disuapin, terus ketika abangnya minta suapin juga dia bilang abang pengen jadi bayi lagi. Oh iya. Kayak gitu-gitu ada nggak nih yang kita lucu banget ya anak seperti apa sih kalau sama? Ada. Jadi pas Lia baru lahir, Malik sama Rendra tuh nanya, dulu ada sama abang kayak gini juga ya gitu, oh sekecil ini juga ya gitu, terus nyusu juga, jadi banyak pertanyaan mereka gitu. Terus kayak kan waktu lahir mereka dengar tuh berat badan Lia berapa, panjangnya Lia berapa, terus mereka jadi pengen tahu kayak mereka waktu abang waktu lahir berapa panjangnya, beratnya berapa gitu. Jadi mereka lebih penasaran kayak oh ternyata tuh mereka pernah sekecil ini juga gitu, karena mereka kan yang mereka ingat adalah memori-memori pas mereka udah mulai besar gitu kan. Jadi begitu ada Lia mereka kayak berusaha bertanya, dan kita kan juga memang ada foto-fotonya pas mereka masih bayi kan. Jadi kita kasih lihat nih Rendra sama Malik pas masih bayi kayak gini gitu. Terus mereka juga sekarang jadi apa ya, lebih semangat ya. Kayak maksudnya kalau misalkan Lia mau mandi atau apa, mereka bantuin siapin barangnya gitu. Terus pokoknya misalkan walaupun misalkan udah selesai nih semuanya, tapi sama mereka kadang diheboh-hebohin aja ya. Mau heboh sih. Dihebohin aja kayak Lia butuh apa ini gitu. Nah itu gimana sih Kak, Bang kan abang juga gemes sama adiknya, saya sampai tadi kepalanya diguncang-guncang juga, ada takut juga nggak sih kayak abang ini takut adiknya kenapa-napa nih kan masih Ya, itu. bayi kan masih Iya. lembek kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk nggak membatasi Rendra Malik ke Lia ya, karena nanti ada perasaan gimana Takutnya gitu ya. gimana.
Tapi juga kita jaga supaya lianya nggak terlalu banyak terintervensi lah ya dengan fisik gitu. Jadi kalau Rendra Malik deket-deket ya kita berusaha jaga ya, pakai tangan kita aja sih biar lianya nggak terlalu, karena kalau nggak tuh mereka tuh kadang suka ekspor tangannya diangkat, kaki lah segala macam ya. Jadi ya kita gemes banget gitu tapi khawatirnya jadi sesuatu yang kurang baik gitu kan. Jadi kita berusaha jagain aja, tapi mereka tetap ada di dekat Lia gitu. termasuk kayak Rendra kan juga berapa kali minta pengen gendong Oh iya, Lia. pengen gendong. Nah, Itu kita belum kasih kita izin belum sih kasih. memang, ya. Kita pernah kasih, jadi memang ada kita tapi mereka duduk di tempat tidur, ada bantal di bawahnya gitu. Dan itu ada tangan kita juga gitu untuk pegangin, karena kita juga termasuk yang belum berani untuk melepas Rendra atau Malik gendong sendiri gitu, karena kan secara berat badan juga mereka juga masih pertumbuhan gitu kan. Jadi takutnya beban itu juga nggak sesuai dengan berat badan mereka gitu. Jadi memang kita kalau mereka berapa kali minta ya kayak abang mau gendong, iya nanti ya gitu, belum sekarang biar bunda sama ayah dulu aja yang gendong gitu. Tapi pernah marah nggak karena dilarang gitu? Nanti ya bisa. Enggak sih, kita Enggak, kalau kasih itu tahu mereka alasannya paham sih sih. kenapanya, karena biasanya yang penting kalau kita misalkan nggak boleh sesuatu, kita harus jelasin kenapanya supaya mereka juga paham dan mereka jadi kayak oh oke, ternyata begini nih gitu. Lu pernah ada momen gak sih Kak abang-abangnya ngajakin kamu baby-nya gitu? Wah, selalu Wah, ya itu tiap hari. Tiap Justru dari pas kehamilan di saat Rendra Malik ajak ngomong lianya lebih itu happy. lebih happy. Iya. Dia ketawa, Dia terus dia kayak ketawa, pengen iya. ngomong lagi, pengen jawab gitu. Tapi kan dia belum bisa ya. Terus kakinya gerak-gerak. Gerak-gerak jadi aktif. Mungkin dia ngeliat ini ada anak kecil juga nih di sekeliling saya nih. Dia iya makanya. Terus dia sering ketawa sih kalau lihat tuh lebih happy Suara kalau yang ada. sering dia dengar nih waktu di dalam kandungan gitu kan. Oh ini bentuknya begini. Ya. Oke, Mas Budi sama Ica kan terkenal sebagai raja ratu sinetron ya. Ini Wah iya iya. dan ini kayaknya gimana ke depannya masih akan fokus seperti dulu pada umumnya pengen kayaknya anak-anak jadi kayak capek deh mas sinetron atau seperti apa, dan Mas Budi sendiri Rizky gimana sih, atau nanti kalau anak-anak udah gede boleh lah balik lagi atau seperti apa? Boleh, Ica memang dari dulu kan hidupnya di lokasi syuting ya. Jadi kalau buat saya, bahkan waktu Rendra umur berapa ya syutingnya? 4 bulan. 4 bulan kita bawa ke lokasi juga. Jadi nggak ada masalah sih saya. Selama Icanya happy, enjoy, dan apa namanya bisa diatur semua sih bisa, alhamdulillah bisa berjalan insya Allah. Oke, berarti silakan Mas Budi. Kemudian